Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terhormat kepada teman-teman seperjuangan, seprofesi, satpam, terkhusus anggota KBKS di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2020, saya Denny Fredian, Ketua Umum Keluarga Besar Korp Satpam, akan menyampaikan sebuah ide, sebuah konsep, sebuah gagasan, yang mana ide, konsep, dan gagasan ini sebelumnya sudah kita coba pelajari secara mendalam, sehingga kita mendapatkan sebuah formula di mana apabila ini nanti diterapkan, maka akan terjadi efek domino, akan terjadi keuntungan, efek keuntungan kepada BUJP dan juga kepada personil satpam di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya berharap setelah saya sampaikan ide, gagasan, konsep, dan formula ini, kemudian mulai perlahan-lahan kita bisa mempraktekkannya dan melakukannya sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang secara berjenjang, berkala, berproses sampai dengan tercapainya tujuan pemuliaan profesi satuan pengamanan. Apa gagasan, konsep, ide yang akan saya sampaikan ini? Gagasan yang saya sampaikan adalah gagasan tentang pengangkatan satpam sebagai pegawai tetap. Jadi mulai saat ini kita harapkan mulai kita membenahi diri perusahaan yang mengelola satpam secara langsung dan juga perusahaan penyedia jasa satpam atau yang disebut dengan outsourcing, penyedia tenaga kerja, untuk mulai menerapkan sistem PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dalam kata lain permanen atau pegawai tetap kepada petugas satpamnya. Sebelum kita masuk kepada formulanya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apabila kita membaca, memahami, mendalami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kesejahteraan satpam dan kejayaan BUJP itu bisa segera terwujud, apalagi apabila kita melaksanakannya sesuai dengan aturan undang-undang. Sebelum masuk ke contoh kasus, saya sampaikan dulu apa-apa saja keuntungan kepada pemilik BUJP. Nah, ini video ini saya tujukan kepada pimpinan BUJP. Apa saja sih keuntungan pemilik BUJP atau unsur-unsurnya, komisaris, direktur, dan pelaksana di lapangan, bahwa ketika menerapkan sistem PKWTT atau mengangkat satpamnya sebagai pegawai tetap, apa keuntungan yang akan diterima oleh BUJP? Baik. Keuntungan yang pertama adalah maka BUJP ini otomatis akan terhindar daripada tuntutan hukum, yaitu tuntutan hukum tentang ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah apabila pimpinan BUJP menerapkan sistem pegawai tetap atau berani mengangkat satpamnya sebagai pegawai tetap, maka saya jamin personil-personil satpamnya akan senantiasa selalu setia dan memiliki jiwa loyalitas tinggi terhadap pimpinannya. Kesetiaannya itu akan meningkat karena mengangkat satpam sebagai pegawai tetap ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi
Satpam itu sendiri. Sudah 2 keuntungannya kan. Keuntungan yang ketiga adalah keuntungan terkait perselisihan hubungan tenaga kerja atau ketenaga kerjaan secara finansial. Nah, ini yang ketiga ini baru kita masuk contoh kasus. Ini contoh kasus. BUJPA menerapkan sistem kontrak atau PKWTT. Ulangi, BUJPA menerapkan sistem kontrak atau PKWT, ya. Si satpamnya dikontrak 1 tahun oleh BUJPA. Kemudian BUJPA ini menyalurkan satpamnya kepada perusahaan user atau pengguna. Tahu-tahu 2 bulan berjalan, user ini putus kerjasama dengan BUJP, atau user ini tiba-tiba pilot bangkrut tutup, atau bisa jadi usernya, perusahaan user terjadi peralihan saham segala macam, atau bisa jadi usernya nggak mau lagi pakai satpamnya yang ini. Maka satpam yang baru bertugas 2 bulan ini otomatis akan balik ke BUJPA. Pada saat balik ke BUJPA sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja dan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2012 tentang outsourcing, maka BUJP ini punya kewajiban untuk melanjutkan perjanjian kerja yang sistem kontrak itu tadi. Walaupun dia baru melaksanakan tugas 2 bulan di user, itu tidak menghilangi status hubungan kerja antara satpam dan BUJP, karena satpam BUJP ini hubungan kerjanya di sini, bukan satpam dengan user. Maka BUJP ini harus melanjutkan sisa kontrak yang 10 bulan itu tadi. Dengan cara apa? Dengan cara BUJPA ini semaksimal mungkin, sebisa mungkin menyalurkan kembali satpam yang sisa kontrak 10 bulan ini kepada perusahaan klien atau perusahaan user yang lain. Pertanyaannya, apabila pada saat momentum itu BUJP ini tidak ada peluang atau slot di perusahaan user lain yang kerjasama dengan BUJP ini untuk menyalurkan satpam yang sisa kontrak 10 bulan ini, maka apa yang bisa dilakukan BUJPA ini? Nah, ketika BUJPA ini dalam situasi keuangan yang memadai atau yang profitnya tinggi, maka nggak ada masalah. Satpam ini bisa standby atau dipekerjakan di kantor BUJP-nya dengan gaji tetap harus berjalan sesuai dengan gaji harus tetap berjalan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Nah, apabila dalam keadaan perusahaan ini nggak mau membayar atau nggak mampu membayar gaji secara cuma-cuma setiap bulan, maka biasanya yang sering terjadi adalah BUJP ini melakukan pemutusan hubungan kerja kepada satpam dengan sisa kontrak itu tadi. Kita ambil contoh kasus sisa kontrak 10 bulan. Kita ambil contoh kasus sisa kontrak 10 bulan. Nah, ini akan menjadi sebuah resiko yang sangat besar kepada BUJP. Kenapa? Ketika BUJP melakukan pemutusan hubungan kerja pada satpam dengan sisa kontrak 10 bulan, nah, apabila satpam ini melakukan pengaduan kepada Disnaker, tentunya sudah melalui proses bipartit terlebih dahulu ya. Kemudian melaporkan ke Disnaker, tidak ada kesimpulan lanjut ke PHI atau bisa putus kesimpulan di Disnaker, mau nggak mau BUJP ini harus membayar ganti rugi sisa kontrak 10 bulan itu tadi kepada satpamnya. Nah, kalau seandainya satu bulan gaji itu, anggaplah di sebuah kota kabupaten UMK-nya itu 4.200.000 misalnya. Nah, ketika BUJP harus ganti rugi 10 bulan, maka 10 kali 4.200.000, BUJP ini harus ganti rugi setotal 42 juta. Rugi kan? Resikonya tinggi. Kita nanti pimpinan BUJP ini jadi capek sendiri. Sidang ke pengadilan hubungan industrial, namanya diliput media, perusahaannya akan tercemar karena melakukan pelanggaran Undang-Undang 13.
dan bolak-balik juga itu ke Disnaker untuk melaksanakan mediasi tripartit ke-1, tripartit ke-2, tripartit ke-3. Jadi untuk menghindari hal ini, kenapa nggak ayo sekarang kita terapkan sistem contoh nih BUJPB ya, yang melakukan sistem pegawai tetap kepada satpamnya. Nah tadi contoh kasus BUJPA menerapkan sistem kontrak, maka resiko ketenaga kerjaan yang terjadi akan seperti itu. Apabila kita menerapkan sistem pegawai tetap kepada satpamnya, nah ini kita ambil contoh BUJPB. BUJPB rekrut, buka lowongan pekerja satpam, kemudian telah melalui tahapan seleksi, betul-betul selektif, sehingga yang betul-betul memenuhi kriteria, kualitas, dan sesuai peraturan Kapolri di pasal 12 tentang syarat-syarat satpam itu dijalani, maka terpilihlah calon-calon satpam yang profesional, yang handal, terlatih, terpercaya. Kemudian kita terapkan masa percobaan 3 bulan ya. Atau ini pada saat kita salurkan, statusnya bisa jadi sudah pegawai tetap ya. Pada saat kita salurkan sudah pegawai tetap, kita salurkan ke perusahaan klien atau user, tahu-tahu sama kasusnya seperti BUJP kontrak tadi, tahu-tahu 2 bulan berjalan antara user dan BUJP ini putus kerjasama dengan alasan yang sama seperti BUJP tadi. Bisa jadi dengan habisnya kontrak antara user dan BUJP, atau memang usernya minta putus kerjasama, atau karena ini usernya pailit, bangkrut, atau terjadi pemindahan saham dan BUJP usernya ini nggak mau lagi pakai si satpam itu mungkin ya. Maka otomatis satpamnya ini akan kembali kepada BUJPB. Ketika satpam ini balik ke BUJPB yang menerapkan sistem pegawai tetap, ini status satpam ini melekat di BUJP, sudah pegawai tetap di BUJP-nya ini. Maka BUJP ini akan berusaha semaksimal mungkin menyalurkan satpam ini tadi ke perusahaan-perusahaan mitra, klien atau user yang lain yang ada slot kosongnya. Apabila terjadi tidak adanya slot khusus atau yang kosong saat itu, sehingga BUJP ini kesulitan untuk menyalurkan, maka kembali sesuai keuangan, kalau sanggup ya distanbaikan di Mako, dipekerjakan dengan tugas-tugas keamanannya di kantor BUJP-nya. Atau dalam hal keadaan keuangan yang profitnya begitu besar, ya kita sekali-sekali BUJP ini sosial, bantu koordinasi dengan instansi pemerintah. Mana nih instansi pemerintah yang kurang personil pengamanan, salurkan aja ikhlas. Pokoknya instansi pemerintah tersebut nggak perlu bayar, tenang aja Pak, ini pembayaran dari gajinya dari kami. Itu dalam hal keadaan BUJP-nya profitnya besar. Bahkan BUJP ini akan dirangkul dengan instansi terkait apabila bisa sampai ke tahap itu. Nah, apabila dalam hal keadaan keuangan BUJPB ini tidak mampu menyalurkan, tidak mampu memberikan gaji cuma-cuma karena belum ada job ke user lain kepada satpamnya, tidak mampu menyalurkan ke instansi pemerintahan, maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja di sini. Ya, ketika satpam pegawai tetap ini di PHK dalam hal keadaan seperti ini, kita akan berupaya ini masuk ke dalam keadaan kategori pilot. Karena memang tidak ada lagi klien yang kerjasama yang bisa kita salurkan. Dan itu pembayaran uang pesangonnya itu hanya N kali 1, rekan-rekan. Ini saya sampaikan kepada pimpinan BUJP. Kalau satpamnya baru mengabdi 1 tahun, itu rumusnya N kali 1. Cuma 1 kali gaji yang harus dibayarkan pesangonnya. Dan itu pun bisa nego. Yakinlah bisa nego. Panggil satpamnya, Pak, saya selaku pimpinan kamu sudah berusaha semaksimal mungkin mensejahterakan, mengangkat kalian sebagai pegawai tetap. Namun keadaan seperti ini, kita putus kerjasama dengan user, saya belum ada rezeki untuk menyalurkan kamu ke perusahaan user lain, maka sementara status kamu di PHK dari BUJP ini. Nah, sesuai dengan laporan keuangan
perusahaan nih kamu lihat sendiri, kami nggak mampu bayarnya 4 juta misal, kami mampunya cuma 2 juta. Yakinlah apabila dengan cara-cara seperti itu, satpamnya pasti akan terima, Pak. Nggak akan dia nuntut lapor ke Disnaker, nggak akan. Bahkan bisa kita sampaikan, kamu doakan saya, kalau saya nanti dapat job baru di perusahaan user baru yang menggunakan jasa profesional perusahaan kita, kamu akan saya rekrut kembali dengan status sebagai pegawai tetap. Untung nggak BUJP? Dengan sistem kontrak, ini resikonya besar kalau dilaporkan ke Disnaker. BUJP ini akan siap-siap habis uang banyak. Dengan sistem pegawai tetap, ini terjadi hubungan yang harmonis, kekeluargaan. Bahkan apabila terjadi PHK, rumusnya cuma N kali 1. N itu tahun, 1 itu 1 kali basic. Itu keuntungan yang akan dirasakan oleh BUJP. Keuntungan yang keempat apa? Ketika BUJP menerapkan sistem pegawai tetap, saya yakin nama BUJP ini akan booming, akan meningkat. Kepercayaan dia terhadap BUJP ini, kepercayaan orang terhadap BUJP ini akan lebih tinggi. Orang itu siapa? Macam-macam. Bisa negara, bisa satpam, berbondong-bondong melamar ke BUJP ini. Wah, ini BUJP-nya bagus, sistemnya pegawai tetap. Orang akan berebut masuk ke BUJP ini, maka secara kita nggak sadar, tanpa disadari nanti dia namanya akan melambung tinggi. Dan juga perusahaan-perusahaan user. Nah, kita harus yakin bahwa tidak semua perusahaan user itu pengen harga murah atau pengen satpamnya abal-abal. Masih banyak, Pak, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan elit yang pengen bekerja sama dengan BUJP Lurus. Nah, kita posisikan diri kita sebagai pemilik BUJP Lurus. Sehingga ketika kita kerjasama dengan user Lurus, itu akan tercapai. Makanya kita jangan banting-banting harga, jangan main harga-harga murah. Satpam ini bukan barang dagangan kan gitu. Nanti kita masuk ke teori itu. Jadi itulah beberapa keuntungannya apabila BUJP menerapkan sistem pegawai tetap. Ya, berarti keuntungan yang pertama dia terhindar daripada tuntutan hukum ketenagakerjaan. Yang keuntungan kedua, satpam ini pasti profesional, loyalitas dalam pelaksanaan tugasnya. Jangan khawatir nggak bisa di PHK. Bisa, kalau udah buat pidana bisa PHK, atau nggak pidana pelanggaran ringan sedang berat bisa melalui mekanisme SP1, SP2, SP3. Nanti kan ada Danru, Cip, dan Korlap yang akan menguasai kinerja satpam di lapangan. Keuntungan yang ketiga apa? Keuntungan yang ketiga itu tadi terkait finansial. Apabila terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan, keuangan yang akan ganti rugi yang akan dilakukan BUJP ini akan lebih sedikit daripada melaksanakan sistem kontrak. Yang keempat, yaitu pamor. BUJP ini akan terkenal di Indonesia apabila menerapkan sistem pegawai tetap. Itu keuntungan bagi BUJP-nya. Keuntungan bagi satpamnya apa? Tentu, ketika sudah diangkat sebagai pegawai tetap, maka kepercayaan diri, semangat kerja, profesionalitas dia di lapangan ini akan meningkat. Itu pasti. Ya, karena ini merupakan suatu bentuk penghargaan kepada satpam. Yang kedua, dia akan fokus konsentrasi, itu pasti, karena setiap bulan nanti dia nggak akan mikir lagi ini kontrakku disambung nggak segala macam. Itu udah menjadi tanggung jawab perusahaan memberikan janji untuk mensejahterakan karyawannya. Yang ketiga apa? Kalau udah diangkat pegawai tetap, saya yakin tingkat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum yang nggak sejahtera itu nanti nggak ada lagi. Nggak akan kita dengar itu satpam yang nyuri karena kurang gaji apa segala macam. Nggak, karena udah statusnya sudah pegawai tetap. Kalaupun itu terjadi ya gampang sekali, terbukti dia pidana, bisa kita PHK. Kan seperti itu. Jadi nggak ada ruginya BUJP mengangkat satpam sebagai pegawai tetap. Ayo, mulai saat ini kita terapkan. Nggak ada ruginya, Pak. Saya yakin KBKS ini juga akan terus mengawal mana BUJP yang menerapkan sistem pegawai tetap. Kita support penuh. Kita ayo kerjasama, kita bermitra, saling kontribusi, saling sinergi, ya apapun, karena kita mendapat informasi yang tak terbatas di bidang satpam
perkembangan satpam di Indonesia. Itu kalau pemulihan profesi satpam mau terwujud, kita terapkan sistem pegawai tetap kepada satpamnya. Karena kalau satpam ini sudah kita terapkan sistem pegawai tetap, rentetannya itu panjang. Mulai dari rekrutmen akan terjadi kehati-hatian. Jadi rekrutmen itu nggak sembarangan lagi nanti. Pasti BUJP itu akan selektif. Karena ini dampaknya ke depan, konsekuensinya ini akan menjadi pegawai tetap. Jadi sama seperti TNI Polri dan instansi-instansi lainnya. Dalam merekrut pegawai itu selektif, bersaing, saingan ketat. Sehingga nanti yang lulus memang benar-benar satpam yang layak untuk lulus gitu, bukan karena titipan orang dalam segala macam. Kemudian yang kedua, otomatis nama satpam di Indonesia ini akan naik. Kenapa? Jadi satpam itu ternyata menjanjikan, mensejahterakan, terjamin dia statusnya pegawai tetap. Yang ketiga, jangan khawatir diangkat sebagai pegawai tetap itu nggak bisa berkarir, apalagi di BUJP. BUJP-nya tuh jenjang karirnya luas, tinggi. Dari industri A dia bisa pindah ke industri B, industri C, industri D, industri E, kan industri banyak, migas, pertambangan segala macam. Yang penting aja satpam ini melekat dulu dia di BUJP-nya. Sesuai pasal 59 Undang-Undang 13 tahun 2003. Bahwa satpam itu bersifat tetap. Dari awal BUJP itu berdiri sampai BUJP itu tutup, satpam itu melekat di dalam BUJP. Jadi nanti dia karirnya gimana ya itu. Ambil pengalaman industri sana, udah selesai, tarik, salurkan ke industri lain, tarik, salurkan ke industri lain. Berprestasi dia, angkat dia jadi danru, jadi chief, jadi korlap, bahkan bisa jadi manajer, bahkan suatu saat bisa jadi direktur di perusahaan itu. Nah, bagi satpam-satpam yang anti dengan, ada juga nih saya dengar satpam yang, saya ketua lebih senang dikontrak daripada diangkat pegawai tetap. Betul, nggak masalah, karena kontrak itu kita bisa terbang sana, terbang sini, seperti itu maksudnya ya. 1 tahun di sini, kemudian ambil pengalaman sana, itu betul. Nah, kalau di pegawai tetap kan bisa juga. Bisa pegawai tetap, tinggal resign aja, pengunduran diri. Suatu saat kamu dapat prospek yang lebih bagus di perusahaan BUJP lain atau perusahaan lain, ya tinggal resign aja, nggak masalah. BUJP pun nggak ada beban, nggak perlu bayar pesangon kalau kamu resign. Nanti BUJP yang menerapkan sistem pegawai tetap itu akan buka lowongan lagi pada calon-calon pegawai tetap yang baru. Oke, itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya Ketua Umum KBKS, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Ini solusi dari kami KBKS untuk pemulihan profesi satpam, dan ini akan menjadi bagian daripada perjuangan kami. Mohon dukungannya, mohon doanya, mohon restunya dari seluruh pihak. Karena kami komit, kita KBKS ini akan terus kerjasama dengan Polri dalam mewujudkan pemulihan profesi satpam. Kita akan berjuang di regulasi.